Soimah Panca Indra. Pancawati dong. Pancawati. Gila lama juga lah aku gak ketemu sama Soimah. Kangen apa Pi sama kamu Aku kangen beneran. juga loh. Kamu tuh salah satu temen yang Aneh. Yang aneh. Yang lain dari yang lain gitu. yang best. Tapi kemana aja So? Di rumah aja. Ini kan kita tahu lah sama-sama kan kita di depan TV nih. Kan kalau Soimah banyak di Indonesia. Kan acara dangdut ini kayaknya lagi istirahat. Lagi anyep. Enggak lagi istirahat. Insya Allah tahun depan. Itu berapa bulan berarti? 6 bulan berapa ada? bulan? Di tahun ini pokoknya. Dari awal. Dari Januari kayaknya. Dari awal tahun. Nah gimana? Lu kan lagi, kita kan orang tahu Soimah sibuk banget dulu nih tiap hari kan maksudnya. Ya kan kalau acara dangdut itu dari jam 6 ya dari malam sampai tengah malam kan. Dan pasti sisanya kan lu bangunnya siang gitu. Lu bangunnya begitu dia sampai subuh bangunnya siang atau sore. Jadi lu baru kerja lagi. Karena dulu kan kalau di rumah kan bangun pagi langsung berangkat ke dahsyat kan. Iya. Jadi aku belum bangun dia udah kabur. Jadi kalau di EKS lu pernah sesekali begitu main sama Soimah sampai pagi. Terus kita jalan. Jadi kita tahu lah kalau Soimah ini tipe yang beda sama gua. Kalau gua kan satu hari bisa lompat-lompat. Kalau dia gak mau. Gak mau aku. Iya kan? Kalau lu gak mau, kalau lu tuh mau satu-satu gitu. Iya. Kenapa lu begitu sih? Iya capek. Lu kan gak punya capek. Kalau cowok kan enak ya. Maksudnya kalau pindah-pindah tempat tuh gak dandan, gak make up, gak apa. Kalau cewek kan ribet Pi. Ganti episode, nanti ganti rambut, ganti ini. Kalau cowok kan enak, tinggal pakai jaket, apa. Oh juga. Tapi sekarang, lu kan dari Januari nih, yang biasa tiap hari gitu. Terus tiba-tiba lagi istirahat acaranya. Terus lu ngapain aja berarti di Jogja? Sebenarnya ada banyak sekali tawaran. Cuman memang aku tuh ya aneh juga ya. Itu setia sih orangnya, terlalu setia. Satu setia, dua sombong. Jadi lu setia. Kalau ada satu-satu, kalau gue kan banyak gitu. Iya. Tapi yang maksudnya nggak menutup kemungkinan juga. Selama aku nyaman, terus deal, terus programnya sesuai dengan kemampuanku. Kalau program nggak sesuai sama kemampuanku kan moyo banget kan. Iya, benar juga. Kalau nggak sesuai, nggak semata-mata kita kerja nyari duit, tapi kerjanya nggak sesuai. Terus lu sekarang rumah di Jakarta kosong? Kosong, ada si Siti yang nunggu. Jadi banyak di Jogja? Banyak di Jogja. Ini ngapain aja kalau di Jogja gitu? Kalau misalnya di luar kesibukan seorang Soimah, bintang gitu kan tiba-tiba kemarin. Bertanam. Di kebun, terus kebetulan juga banyak teman-teman yang datang di Joglolo itu. Iya, terus ada beberapa off air, terus sesekali ke Jakarta kalau pas ada event atau acara, udah gitu aja. Selebihnya balik lagi ke Jogja. Seenak itu ya tinggal di Jogja ya, secinta itu. Maksudnya banyak kan artis kalau memang itu udah deh pindahnya di Jakarta aja kerja. Tapi lu tuh kan enggak, tapi memang dari dulu waktu aku di Jakarta itu kan memang stay-ku tuh di Jogja. Iya, kenapa? Nah, karena dulu banyak reguler, akhirnya banyak di Jakarta. Tapi kan anak-anak rumah apa tetap di Jogja. Seenak itu tinggal di Jogja itu, gue penasaran orang-orang tuh sampai selalu bilang kalau tinggal di Jogja itu santai. Nggak ngoyo. Iya. Kalem. Iya. Biaya makan aja murah semuanya. Iya. Seenak itu ya tinggal di Jogja. Seenak itu. Bahkan dulu sebelum aku jadi orang Jogja, sebelum nikah, waktu aku kan masih dari Pati itu kan sekolah ke Jogja. Itu merasakan suasana Jogja tuh, ini aku harus dapat suami orang Jogja biar aku bisa tinggal di Jogja. Akhirnya si Koko. Akhirnya dia yang aku pelet. Ya, Jadi kalau jadi nggak syuting lu sekarang bercocok tanam. Bercocok tanam di rumah aja, mungkin ini juga teguran dari Tuhan, biar aku bisa dampingin anak-anak. Itu tuh. Aku ambil hikmah yang baiknya aja. Nah, mungkin juga kayak kita nih kan kalau kerja tiap hari gitu kadang-kadang suka ada yang terlupakan, bukan terlupakan orangnya, terlupakan waktunya. Iya. Bisa dapat akhirnya punya waktu banyak kan ya. Aku selama ini kan dulu waktu bener-bener pasir padat kan aku sering merasa dosa sama anakku. Karena nggak bisa dampingin tiap hari, nggak bisa antar sekolah apa segala macam. Kenapa 3 kan? 2 kan? Selama itu kan aku sering berdoa, kapan ya aku libur agak panjang gitu biar bisa dampingin anak-anak. Ya dikasih libur panjang juga. Tapi ya jangan panjang-panjang ya Allah. Gitu ya. Ya butuh duit juga kan gitu. Tapi semua ada hikmahnya. Kebetulan gaya hidupku kan lo tahu sendiri, aku gak yang gaya hidup yang glamor yang harus gimana, ya tetap aja kampung gitu. Jadi pola makan, pola hidup apa, jadi aku gak ada beban yang harus menampilkan yang karena gak syuting yang harus gimana tuh gak ada beban.
makannya, apanya semuanya sama. Itu hebatnya lu, itu sederhananya lu. Jadi lu gak pusing gitu ya. Gak pusing aku untuk. Dan lu tuh gak ngoyo gitu. Maksudnya orang kan, ya ada orang yang, ya tapi lu mah santai aja kalau ada kerjaan ya ayo. Kalau enggak ya. Tapi jangan lama-lama juga gitu. Maksudnya kalau misalnya nanti kelamaan ya tinggal telepon Raffi aja. Sepi nih Pe gitu kan. Tapi kan itu di Joglo lu kan di apa? Disewain katanya dia apa? Iya disewain buat wedding apa segala macam. Jalan juga tuh alhamdulillah. Jalan juga alhamdulillah. Ya, tapi aku nggak mau ganggu itu, Vi. Itu udah urusannya anakku dari manajemen apa aku nggak. Oh itu udah dikasih ke anak. Ambil spacer pun. Udah dikasih ke anak. Anak lu kan masih kecil. Masih kecil, yang gede udah kecil kan dulu. Sekarang udah gede. Oh iya bener juga. Dulu kecil. Sekarang berapa anak lu yang paling gede ya? Umur 21. Ya Allah, iya kasus 10 tahun lalu ya. Iya. Iya. Maksudnya buat dia belajar juga, dia belajar bisnis. Oh jadi lu nggak ambil seperak pun? Enggak, aku nggak mau ganggu itu. Jadi juga. Semua pengeluaran, semua ini ya dari keperluan pendopo ya pendopo yang ini. Jadi kayaknya hidup lu tuh santai nggak? Maksudnya kalau ada duit ya beli, kalau nggak ya nggak nyicil gitu ya? Iya. Hidup lu itu ya? Iya. Pokoknya, jadi gue pernah cerita kalau Maya tuh, enggak aku mau beli ini ya udah lu nyicil, enggak aku nggak mau nyicil gitu katanya. Jadi lu nggak mau nyicil nih? Enggak mau, tapi sekarang ada masih ada utang juga, masih nyicil bukan juga. Yang mau nyicil cuman nggak mau yang utang yang bertumpuk-tumpuk gitu loh. Jadi kalau kita mau utang itu kan kita lihat ada kerja reguler enggak, ada ini enggak, dan nggak mau jadi repotin orang lain kan nanti. Dan pendopo itu sekarang udah berjalan, luasnya gede juga tuh pendopo ya? Enggak lah. Gede lah. 4.000. Sombong, 4.000 gede cuy. Bukan maksudnya untuk ukuran ini ya. Untuk ukuran pendopo. Ini masih sebenarnya masih kurang. Itu banyak artis-artis datang sama aku lihat ya. Semua kesana. Temen-temen, ya kan aku artis. Kalau siapa artis? Ya aku lah. Kalau ada artis-artis yang datang kan berarti temen. Tapi bedanya pendopo mah rumah lebih welcome. Gue sih pernah ke rumah lu, pernah ke pendopo. Aku lihat Denny Caknan. Denny Caknan pernah ke rumah. Ke pendopo. Enggak, ke pendopo. Ke pendopo. Yang pernah ke rumah lu siapa aja berarti? Yang dulu-dulu. Kalau teman-teman yang sekarang kebanyakan semua ke pendopo. Aku tariknya ke pendopo. Mbak Yuni Sara. Banyak ya, Happy Asmara. Denny Caknan, Hilda, Denada. Saka ya banyak, Irfan Hakim apalagi. Hebat juga ya. Tapi pendopo lu tuh kayaknya bakalan. Jadi buat orang-orang yang mau nikah, yang mau kawin, yang mau punya acara, Pendopo Sohibah gratis ya? Enggak dong, enggak dapat pemasukan. Gimana udah sering suruh gratis. Makanya langsung ke Pendopo Sohibah di orang Jogja. Tapi orang Jogja udah tahu semua lah. Insya Allah udah tahu. Ini kemarin kata gimana ceritanya bisa dikirimin kerupuk 1 mobil box sama Happy Asmara itu bener, Maya? Iya benar. Ngirim ke rumah atau ngirim ke pendopo? Ke pendopo. Si Happy Asmara? Enggak, jadi aku kan sering ledek-ledekan kan sama anak-anak yang main ke rumah tuh. Kebetulan ada Nabila istrinya Triswaka, datang nyusul. Happy dulu sama si Peggy Prasetyo. Nah kebetulan Nabila bawa oleh-oleh 1 kardus. Wah ini nih baru nih, anak yang bener nih bawain orang tua oleh-oleh. Kebetulan Happy waktu itu gak bawa, karena dia habis manggung kan. Tapi itu mah sebenarnya bercandaan aja. Enggak, tapi lu kalau itu tuh orang tuh nyelekit lu tau gak? Karena yang ngomong. Tapi aku bercanda. Iya tahu bercanda, cuma kan orang jadi gitu. Tapi kan kalau lu udah paham kan, gitu loh. Kalau gue udah paham. Jadi akhirnya si Happy langsung kirim. Selang berapa hari dia tuh WhatsApp aku, main masih di rumah, masih kenapa? Dia nggak jawab lagi tuh. Kenapa? Tiba-tiba aku di ini sama Mas Koko kan, Bu ini apa ini? Ada pickup tulisannya apa-apa. Oh ini dari Happy Asmara, ini aku udah nebak ini isinya pasti kerupuk. Karena waktu itu Gilga pernah ngomong, pokoknya nanti suatu saat aku mau bawain Mae kerupuk 1 truk. Gitu, ini pasti udah kali-kali nih sama Gilga. Ternyata benar kerupuk. Benar itu, aku sampai siapa tuh bagi-bagi, udah ya bawa. Bertayat. Tapi Mbak ini dikenal sebagai seorang seniman. Yeah. Seniman yang dari awal tuh dulu lu apa sih dulu nyinden dulu. Pokoknya masuk ke Jogja tuh nyinden. Jadi lu pertama kali itu dari kampung. Dari kampung, dari Pati tuh dari nyanyi ya, pas-pas kampung. Tapi kan Pati itu gak kampung-kampung banget kali. Ya enggak kampung, tapi kan aku lebih pinggir lagi di kampungnya, di pinggir pantai persis. Jadi ya kampung, bukan hanya kampung, pesisir itu. Gitu. Kan masuk ke Jogja baru belajar karawitan tuh sinden. Tapi kan sebelumnya lu pernah jadi apa? Yang ikan apa? Ikan apa sih? Ngasep ikan. Ngasep ikan. Iya ngasep ikan, mindang ikan, apa segala macam. Bantuin orang tua di situ. Akhirnya merubah nasib, jadilah penyanyi.
Di Jogja itu sebenarnya juga apa namanya, panjang ceritanya pokoknya. Ya pokoknya ya anggap aja merubah nasib, tapi aku tuh hidupku tuh nggak ada cita-cita, Vi. Aku tuh nggak punya cita-cita. Jadi ngalir aja. Itu kalau ditanya dari dulu cita-citanya mau jadi apa deh? Kalau dulu waktu SD ya dokter kecil. Dokter? Iya jadi dokter, karena kan di SD itu kan ada, lu pernah sekolah SD kan? Gue pengen jadi dokter kan kandungan. Kan ada pakaian dokter kecil. Iya, gitu. Lu kalau ditanya dulu pengen jadi dokter. Tapi setelah itu ya wes kayak nggak punya cita-cita aja. Orang tiap hari berburu sama ikan, berarti ya kayaknya nggak ada. Lu bakat bagus suara lu begini dari siapa berarti ya? Belajar sendiri atau? Gak tahu. Itu dapat di gift aja dari awal. Iya, anggap aja gitu. Akhirnya lu datang ke Jogja, mulai nyanyi ikut komunitas-komunitas. Kebetulan aku masuk Jogja itu ketemu sama, langsung dirangkul sama senior-senior. Seniman-seniman yang udah senior. Jadi aku terbimbing, terdidik dengan hal yang positif. Untungnya itu ketemu orang-orang yang positif. Terus akhirnya pertama kali masuk TV itu berarti di Trans TV itu? Enggak, dulu di Antv dulu aku. Ini itu pertama kali lu tuh? Pertama kali di Antv kan, Antv dulu. Dikasih duit berapa tuh orang dulu, Mai? Di mana? Di Antv. Ingat gak? Pertama kali itu? Dulu tuh 7,5 juta. Wih, langsung gede dong lo. Awalnya 2,5 atau 3 gitu, karena pemain baru kan. Tapi langsung oke loh 2,5. Tapi karena aku akhirnya wardrobe sendiri, apa sendiri, kebaya aku bikin apa sendiri. Iya. Udah paket komplit, siap gitu. Dulu tuh 7,5. Waktu itu katanya tuh dulu tinggi banget segitu. Ya, tinggi banget lah untuk ya maksudnya untuk orang-orang baru hebat. Tapi lu tuh artis paling mahal loh, lu tahu nggak? Tahu, tapi lebih kaya lu. tapi ini fakta ya. Kalau dalam satu show, satu acara, dia ini paling mahal loh dia loh. Beneran. Salah satu yang paling mahal lah. Kita bilang. Salah satu yang paling mahal loh dia tuh. Kita mah kalah sama dia, Pak. Dulu kan waktu di YKS kan yang termahal kan siapa tuh? Aku, kamu, Denny, Olga. Almarhum terus. Kalau Olga paketan kan satu manajemen itu. Iya, sama Chan dan lain-lain itu. Almarhum, Chan, Gili, Tara itu paketan. Iya. Mahal, emang mahal. Soima paling mahal, tapi lu paling mahal. Enggak setelah kesini lu tuh paling mahal, Iya ada banyak yang lain juga. Cuman kan lu satu program, kalau gue sehari 3 program. Iya itu dia tetap kayak lu. Tapi dia baik, dia gak sombong. Tapi Soima baik, gue banyak kenangan sama dia. Waktu dulu gue ngajar Gigi tuh, nah si Gigi itu sukanya sama Andul, Mama Rita sukanya sama dia. Wah, lu bantuin gue lah, lu ada duit berapa? Ya lah, nya berapa? Gitu gue, nya 10 juta, lu bantuin gue lah. Ya udah lah ya. 30. Oh 30 juta ya? 30 juta. Tapi dia udah mahal loh gitu. Gue ada duitnya segini, ya udahlah, udah gak apa-apa lah. Wah dia tampil, dia bantu. Deketin Mama Rita. Terus Adul juga sama Adul, Dul, Gigi Dul, Pensul, temu Dul. Ada Dul berapa? Berarti 10 juta tuh Adul. Dul macam gue nanti mau jajan mau dia. Itu Soima, itu salah satu yang gue pakai tanda kutip buat rebutan di Mama Rita. Tapi gue salut sama Soima. Gak semua orang bisa kayak Soima. Nge-host bisa, tapi nyanyinya lu tuh kalau emang lu tuh orang panggung banget. Menurut aku tuh kalau di entertain 2 orang panggung yang kuat, almarhum Olga sama Soima. Maksudku 2 orang panggung tuh kalau lu udah di atas panggung, gue nggak tahu kenapa perhatian tuh bisa ke lu semua. Sama kayak almarhum Olga ya, contoh almarhum Olga ya. Aku nggak ngerasa seperti itu sih. Kan gue kan teman main dulu. Kalau gue kan ya paling gue mentok-mentok sosok playboy, gue mah gitu-gitu doang. Gue mah sosok adegannya kan gitu, adegannya kan mesti playboy. Pokoknya tapi gue tuh selalu gue selalu bisa cocok kerja sama siapapun karena gue selalu nauin diri. Misalnya ya udah kalau ada almarhum Olga ya biarin aja dia depan. Saya ada di Cagur udah lah gue pokoknya kalau gue tuh gue lihat orangnya siapa, gue tinggal tempatin diri aja. Tapi yang bener kan memang gitu, Vi. Iya kan, maksudnya saatnya dia main, lupa gantian. Ya udah kalau memang dia memang ini, udah di depan lagi kan. Yang penting kan program jalan. Tapi hebatnya Soima itu sama almarhum Olga tuh mirip menurut aku. Yang satu kan cowok, yang satu cewek. Jadi kayak Olga gitu, tiba-tiba masuk, cuk. Orang tawa. Tiba-tiba, padahal ikut tawa. Sama kayak Soima, orang masuk itu, lu sadar gak sih akan hal itu? Enggak, aku kadang gak sadar. Dengan suara lu gitu, dengan powernya lu gitu. Gak sadar itu? Gak sadar.
Karena emang dari dulu di Jogja itu sebenarnya udah seperti itu. Kalau aku berkesenian di daerah sebelum di TV itu sebenarnya udah kayak gitu. Jadi maksudnya ya udah emang tugasnya ngibur gitu, nggak ada yang punya pikiran aneh-aneh. Tapi juga lu tuh termasuk yang all out. All out itu maksudnya ya udah bener-bener kayak kayak orang panggung, maksudnya udah dan itu tapi nggak bisa diatur ya? Nggak bisa. Nah itu ya nggak bisa diatur ya. Dan aku tuh kalau misalnya kalau udah naik panggung itu udah kayak ada energi tersendiri gitu, Pit. Tanpa lu sadari kayak ada energi tambahan gitu. Ya. Tapi lu nggak bisa tuh kalau ngikutin skrip yang berstruktur lu nggak bisa pasti kan? Nggak bisa, malah nggak bisa. Yang malah lu kaku gitu kan? Iya, yang penting poin-poinnya aja. Yang penting polanya tahu, baru lu bisa mainin. Iya. Kalau terlalu ditata, lupa kan aku agak pikun juga kan. Lu lebih senang jadi penyanyi di atas panggung atau jadi juri? Atau aku semua senang. Semua yang berhubungan dengan kesenian itu aku senang. Apapun itu. Itu memang lu tuh seniman banget ya sebenarnya. Iya, pekerja seni. Pekerja seni jadi kalau di templokin di mana-mana ya ayo aja. Selama aku mampu ya. Yang sekiranya aku nggak mampu ya nggak aku ambil. Tapi menurut lu gimana tren anak-anak muda sekarang yang tentang lagu ya lu kan Jawa ya. Misalnya waktu itu kan almarhum Didi Kempot, sekarang ada Denny Caknan, Guyon Waton, terus apa lagi sekarang ya MP Asmara dan lain-lain. Gimana caranya lu biar tetap bisa mengayomi mereka? Karena kan ya kita kan yang nggak bisa kita lawan itu bukan masalah gini, bukan masalah skill lah. Skill itu semua orang masih punya. Tapi kan terkadang kita nggak bisa melawan generasi, ngerti gak? Iya. Justru aku, yang jelas ikut seneng lah, Vi, ya kan, ikut seneng banyak generasi yang bermunculan datang. Kalau misalnya aku tuh welcome sama siapapun, mau bocil-bocil apa, pokoknya yang mau ke rumah ya, ayo monggo silakan. Aku nggak ada batasan untuk harus siapa tuh nggak. Cuma memang ada beberapa yang mungkin nggak enak atau takut atau apa, padahal aku nggak ini. Intinya aku seneng dengan mereka bermunculan itu, ya kan. Kalau misalnya kan banyak juga kan senior yang iri ya, mungkin dengan yang ngejegal gitu. Ya, ada loh yang ngejegal tuh ada loh. Penggal kepalanya. Ada loh yang kayak gitu tuh banyak sih, ya kan. Maksudnya aku nggak mau gitu karena aku udah pernah ngerasain. Waktu itu aku lagi merintis, ibaratnya ada senior yang mau ngejegal langsung. Ngejegal gitu kan rasanya gimana? Nah, ngejatuhin mental duluan ya kan. Jadi nanti suatu saat kalau aku jadi senior aku nggak mau kayak gini. Gitu. Jadi yang rangkul aja kalau misalnya dia nanya pengalamanku, aku ceritain. Terus ada yang kurang dari mereka apa ya aku kasih tahu gitu aja. Jadi senang aja melihat mereka. Yang penting kalau masuk dunia industri itu harus gini, hati-hati, bla 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 segala macam. Tapi lu juga termasuk yang ngasih panggung ke orang. Maksudnya kan ada orang yang senior yang maunya di panggung tuh dia semua sendiri maksudnya. Tapi kalau lu kan kalau giliran orang lu kasih spotlightnya ke orang itu. Ya gantian kan. Maksudnya kita kan nggak bisa hidup sendiri di panggung. Tapi ya, itulah hebatnya Soimah. Makanya yang junior tuh juga kalau tuh panggilnya Mae. Ya aku membuat mereka nyaman aja, nggak ada jarak dan nggak ada takut bahwa sebenarnya aku tuh welcome sama mereka. Tapi terkadang kita juga nggak boleh lupa dunia ini kan berputar karena si generasi ini kan lagi bagus. Kalau kita juga baik sama mereka juga kan sama-sama support kita juga. Jadi kita ada terus. Iya. Tapi lu ini juga yang berita lagi rame. Lu mau ditawarin jadi Bupati Bantul. Pak Soimah. Itu dari 5 tahun yang kemarin udah heboh. Ya kan emang per 5 tahun pemilihan itu. Maksudnya dari waktu itu udah heboh. Katanya lu tadi bilang ke gue lu mau. Lu jangan bikin berita yang aneh-aneh ya, gue capek klarifikasi tahu. Emang nggak ada. Belum tertarik. Belum tertarik. Ada yang orang gini, mungkin seniman mau siapapun kan bisa mikir lu berapa sih umur? 45 di atas gue. 44. Ya ada kan orang mikir gue mau udah 50 deh, gue mau mengabdi aja gini. Lu gak ada kepikiran gitu? Belum ada. Kan mengabdi kan gak harus jadi pejabat. Iya juga. Maksudnya mencintai negara ini kan gak harus jadi pejabat. Tapi kalau lu jadi wakil Bupati Bantul, jadi lu menang. Jangan, belum. Jadi ini lu maju. Aku tuh bodoh, Vi. Kalau untuk urusan-urusan gitu aku otakku gak mampu. Masa? Jadi daripada nanti malah keteteran di tengah jalan. Loh, kalau itu kan yang penting masyarakat cinta dulu. Lu udah dicintai habis gitu. Iya cinta kalau aku gak bisa bekerja. Ya enggak lah bisa. Iya tapi akunya ya belum pede juga. Ya belum tertarik lah pokoknya intinya. Jadi belum ada di benak lu, belum ada? Belum. Sama sekali?
Belum. Mas Koko suaminya? Kalau suami lu ditawarin? Terserah dia mah itu, aku enggak. Misalnya lu mau lah? Mau, oke. Buat... Oke, untuk calon wali kota Bantul, itu suaminya Soimah mau. Calon wali kota Bantul, kalau mau cari wakil wali kota, itu Mas Koko siap. Dan Soimah siap mendukung. Mas Koko. Suaminya Soimah. Pak calon wali kota, mungkin ini bisa jadi bupati. Ya udah wakil bupati aja bupati. Ya, oke. Tinggal dihubungin aja. Mas Koko, kita dukung Mas Koko. Mas Koko menjadi wakil bupati Bantul. Luar biasa. Sip Mas Koko. Tapi so, kira-kira kalau lu dikasih umur panjang, 15 tahun lagi, umur lu 15 tahun lagi berarti 60 tahun. Lu kira-kira punya pandangan gak? Wah, aku pengen itu ngonong ini. Apa ngonong ini tuh apa? Ya hidup di mana, ngapain. Mungkin kan lu bukan umur 60 ya, umur 5 dikasih panjang kan sama suami. Kayak lu mau kemana, lu mau apa, hidup ngapain gitu. Aku nggak ada target sih, Vi. Nggak ada target yang ngapain tuh nggak ada target. Sejalannya aja. Ibaratnya yang penting saat ini aku fokusnya adalah mendidik anak untuk bisa bekerja. Ya kan? Kalau anak udah bekerja ya udah kita udah tinggal. Ntar kalau anak lu udah pada nikah semua, ini kan 15 tahun. Anak lu paling kecil baru sih udah sekarang. Yang kecil kelas 3 SMA. 15 tahun lagi mereka udah pada nikah nih. Lu sama Mas Koko ngapain? Kayak gue nih misalnya, aku tuh kalau tua sama Gigi udah deh aku pengen jalan-jalan, nikmatin hidup, syuting tuh hobi. Ya udah aku pengen nggak nikah lagi. Ya jangan, nanti jangan. Kamu kan inget pesenku tuh, yang waktu kamu dirempuh sama Gigi itu. Kamu inget gak? Ingat. Ya. Mujarab lah mulutku ini, Pi. Iya. Aku tuh selalu berdoa. Kalau orang di luar di kampung sana kan banyak yang nanya, oh Raffi tuh orangnya gimana sih? Baik, aku selalu ngomong Raffi itu the best. Di luar brengsek gitu. Brengseknya dia, di luar yang namanya orang kan nggak ada sempurna kan. Yeah. Di luar kekurangannya dia, Raffi itu keren. Aku selalu ngomong gitu. Nah balik ke tadi itu, apa tadi? Ya, lu nanti kalau anak-anak udah nikah. Ya ngalir aja nanti. Nah itu, ya tinggalkan nanti garu-garuan sama bojoku atau apa, nggak mau kemana ya nanti sejalannya aja lah. Toh juga aku orangnya memang nggak suka kemana-mana, Vi. Lu bisa bercocok tanam duluan. Iya, ininya aja, nggak tahu. Kalau suami lu nikah lagi boleh? Nggak apa-apa, terserah. Nggak apa-apa. Tapi cerai. Maksudnya nggak terus nikah lagi, terus masih anak. Kalau dia mau, monggo. Ya enggak lah, jangan lah. Enggak ya? Hah? Tapi Mas Koko tuh luar biasa juga, emang udah cocok lah. Koko tuh sama Soimah tuh udah kayak botol sama tutupnya ya. Udah saling melengkapi. Ya mudah-mudahan Soimah sehat terus. Kita juga kangen tunggu penampilan lu di TV. Tapi gue juga pengen sih satu program lagi sama lu. Cuma apa gitu. Harus sama lu harusnya. Tapi ya wes lah se-ininya aja. Jadi sekarang pulang ke Jogja lagi. Iya makanya ini kalau nggak Raffi terus mau ganti jam, ganti hari katanya. Bukan, tadinya gue ada syutingan Indosiar. Gue juga program cuma dikit di Solo. Ya kan? Ya udah ngikut-ngikut ya. Ada yang cuma seminggu sekali, gue ambil aja dulu. Ini TV lagi susah nih. Kalau dulu kan stripping semua nih So. Sekarang nih aduh nggak tahu nih. Kayaknya tunggu habis pemilihan presiden baru iklan banyak lagi nih So. Amin. Ya udah, terima kasih buat Soimah. Raffi makasih juga.